Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuda Iman Maulana, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 21, Kelompok 1 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit banyak berbincang bersama narasumber sekarang saya, yaitu Pak Amtarama. Halo. Kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu core value ASN berakhlak. Langsung kita tanyakan kepada Bapak Amtarama. Ya. Pertanyaan pertama, Pak. Oke. Menurut Bapak Rama, pelayanan berakhlak apa yang pertama Bapak terapkan ketika menjadi ASN di Basarnas? Baik, terima kasih. Jadi untuk pelayanan berakhlak yang pertama kali ya ketika menjadi seorang ASN di Kantor Pencarian Pertolongan Denpasar, yaitu mendokumentasikan bagaimana operasi SAR di perairan Kedonganan. Jadi ikut mengikuti pelaksanaan operasi SAR pada saat itu mengevakuasi jenazah di tengah laut gitu, dan kemudian harus mengantarkan setelah dievakuasi sampai di darat, kemudian diantarkan sampai ke kamar jenazah di rumah sakit Sangka. Itu yang pertama kali saya laksanakan. Sangat berkesan juga, Pak, ya? Sangat berkesan, sampai sekarang pun masih ingat seperti apa ininya, kejadiannya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ada nggak sih, Pak, kendala core value berakhlak yang mungkin susah diterapkan di kantor SAR Denpasar ini, Pak? Sebelumnya kita juga harus memahami berakhlak itu core value-nya seperti apa. Tentunya tidak semua core value yang tercantum di sana bisa sempurna dilaksanakan, karena memang kantor pencarian dan pertolongan Denpasar kan begitu banyak mengalami kita banyak menerima laporan, baik itu musibah banjir, gempa atau apa yang lain-lain ya, maksudnya orang hilang, terseret arus, itu kendala saya kira memang pasti akan selalu terjadi di lapangan. Entah itu persoalan komunikasi ketika kita berbicara dengan warga negara asing, entah itu nanti kendalanya ada di cuaca yang memang tidak bisa kita laksanakan secara maksimal pada saat melaksanakan pencarian pertolongan, ya seperti itu. Jadi banyak sekali lah kalau kendala, tentunya akan tidak akan berjalan secara mulus ketika kita melaksanakan kegiatan, baik itu pelaksanaan operasi SAR, pelatihan dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan arahan pimpinan, ya kita sebagai pelayan masyarakat dan yang berada di garis terdepan, ya berusaha sebaik mungkin untuk melayani dengan baik, baik itu ketika melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, yang diusahakan meskipun terkendala cuaca maupun bahasa, ya bahasa misalnya dengan operasi dengan warga negara asing itu kan tentunya mengatasi kendala bahasa yang mau tidak mau kita akan, meskipun tidak lancar ya kita usahakan supaya mereka juga mengerti dengan apa yang kita laksanakan. Kemudian kalau memang sangat-sangat terkendala sekali di permasalahan bahasa, ya otomatis ada nanti translator, kah kita udah translator atau kayak gimana gitu ya. Bagaimanapun negara kan hadir pada saat masyarakat membutuhkan seperti itu. Jadi harus
dilaksanakan atau dilayani dengan sebaik mungkin seperti itu. Lalu ini mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda, para ASN muda ini Pak, calon ASN muda ini biar jadi bisa upgrade terus menjadi teladan, menjunjung nilai-nilai berakhlak gitu Pak. Iya, kalau pesan saya sendiri sih ya, bagaimana nanti ketika menjadi seorang ASN itu selalu jujur dan berkomitmen, karena dua hal yang paling mahal untuk sekarang ini ya, kejujuran sama komitmen gitu. Jadi ini saya dapat pesan seperti ini dari mantan kepala kantor di Denpasar sini. Jadi sepertinya memang hal itu relate dengan yang sekarang. Kadang kalau kita berurusan dengan orang yang mungkin tidak bisa jujur atau tidak punya komitmen, ya akan kesulitan kita dalam bekerja sama. Kan salah satu core value-nya kolaborasi, yaitu kita akan kesulitan kalau kita tidak punya komitmen. Nah seperti itu. Jadi pesan saya sih ya, punya integritas bagi anak muda yang sekarang. Integritas, punya komitmen, ya dan selalu jujur kalau misalnya ada apa-apa disampaikan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin seperti itu saja perbincangan Sama-sama. di kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang lagi. Oke. Begitu saja Sobat SAR, di kesempatan podcast kali ini bersama Bapak Amtarama. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dadah.